Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Nah, kita juga harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M. Yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta, coba Ari Wedayanti pimpin doa bersama teman-temannya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Terima kasih, Weda. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Ari Wedayanti. Hadir, Bu. Diah Utami. Hadir, Bu. Mailin Sukmadewi. Hadir, Bu. Surya Adiwinata. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Sebelumnya, anak-anak, mikrofonnya bisa dihidupkan. Nah, selanjutnya kita tepuk PPK ya. Mikrofonnya bisa dihidupkan. Selama 3,5 detik dengan jarak pergerakan yang akan tertarik kepadanya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, pakaiannya sudah sesuai dengan harinya kan yang hari ini? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama,
Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Nah, adapun teks yaitu hari ini Siti libur sekolah. Sebentar dulu. Hari ini apa anak-anak bisa melihat teksnya? Bisa, Bu. Nah, coba Ibu minta Bisa, Ibu. Mbak Dewi untuk membacanya. Ya, Bu. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan Ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu Ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, Ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu. Minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Ya, terima kasih Melin. Ya, Ibu. Nah, ini merupakan cerita teks bacaan dari gambar ini ya. Nah, selanjutnya, adapun teks mengenai perpindahan panas atau kalor. Nah, Ibu minta coba Ari Wedayanti membaca paragraf yang pertama. Ya, Ibu. Paragraf pertama, pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalam menjadi matang? Ketika kamu memasak sayur, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayur yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, terima kasih Ari Wedayanti. Nah, ya selanjutnya coba Surya Adiwinata yang paragraf kedua dibaca. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu 152.100.000 km atau 152.100.000 km. Tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja matahari tidak berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Ya, terima kasih Surya. Nah, untuk paragraf selanjutnya, silahkan Diah Utami membacanya. Panas berpindah dari benda. Mikrofonnya terlebih dahulu. Yang ketika mengelilingi musuh, Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih.
Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ya, Suryadi Winata, bisa mikrofonnya dimatikan? Nah, itu merupakan teks narasi mengenai perpindahan panas atau kalor. Selanjutnya, Ibu ada video, silakan diperhatikan ya, disimak. Dan panas itu biasanya panas atau kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, contoh ini kita perhatikan contoh. Ini isi gas, terus dinyalakan apinya. Harusnya kan ujung sebelah sini yang dibakar, tapi lama-kelamaan bagian sini akan terasa panas. Lama-kelamaan bagian ujung yang kita pegang akan terasa panas. Nah, panas atau kalor itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, ini ada orang yang sedang menggoreng, ya. Sedang menggoreng nasi. Pakai apa ini? Sote itu bahasanya ya spatula. Pertama kali dibuat menggoreng tidak terasa panasnya. Lama-kelamaan bagian spatula yang paling ujung ini akan terasa apa? Ya, panas. Mulan yang pertama, perpindahan panas atau kalor melalui konduksi. Satu cara perpindahan panas melalui zat padat yang tidak jadi tidak ikut mengalami perpindahan. Air termasuk apa? Benda cair. Nah, yang di bawah dipanaskan ya. Lama-lama suhu yang lebih tinggi akan naik ke atas. Biasanya ada ditandai gelembungnya. Yang atas turun ke bawah. Begitu seterusnya. Ya. Jadi suhu yang lebih tinggi pindah ke suhu yang lebih rendah. Muter terus. Itu namanya nanti perpindahan panas secara konveksi. Konveksi itu biasanya melalui zat cair atau zat gas. Ya, tadi Bu Elo kan sudah menjelaskan tentang yang konduksi. Sekarang perpindahan panas atau kalor yang kedua, yaitu secara konveksi. Ya, coba dilihat, itu ada kegiatan masak air. Air ini termasuk apa? Wujud benda apa? Cair. Nah, suhu yang lebih tinggi dia akan mendesak atau mendorong ke atas ya. Dan suhu yang di atas kan ini lebih rendah, otomatis berpindah. Ya. Jadi konveksi itu biasanya perpindahan panasnya melalui zat cair dan zat gas. Ini adalah contoh yang melalui zat cair. Nah, ini ada kejadian ya. Ada dua gambar angin. Angin apa sama angin apa? Angin laut dan angin darat. Kalau angin laut terjadi pada ada mataharinya, pagi sampai siang hari ya. Sinar matahari mengeluarkan apa? Panas atau kalor. Lautan, daratan. Daratan itu menerima kalor atau panas lebih banyak, jadi menyerapnya lebih banyak, sehingga suhu di daratan lebih panas atau suhunya di daratan lebih tinggi daripada yang ada di laut. Otomatis suhunya akan naik. Nah, naik berganti, suhu yang di laut akan ke daratan. Nah, maka itu ini apa? Perahu ya, perahunya akan mudah bergerak karena didorong oleh angin laut. Maka itu nelayan kalau pulang dari mencari ikan itu pada ya siang hari karena memanfaatkan kegunaan dari angin laut. Kita ambil kesimpulan
kesimpulan konveksi. Perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Ya, dia ikut bergerak, ikut berpindah. Berbeda dengan konduksi. Nah, yang terakhir, kita bahas tentang radiasi. Nah, ini ada kegiatan apa? Iya, menjemur baju. Pakaian yang tadinya basah, kenapa kalau ditaruh di ruangan yang terbuka di bawah sinar matahari itu kok bisa kering? Kenapa ya? Iya, karena mendapat panas matahari. Lah, kalau kita melakukan kemah ya kemah biasanya kan di pegunungan, udaranya apa? Dingin ya. Untuk menghangatkan tubuh kita, biasanya kita melakukan api unggun, ya. Lama-lama, walaupun kita nggak harus sampai megang apinya, ya kan? Kamu duduk di sekitar sini. Bagaimana keadaanmu? Tubuh bagaimana? Hangat. Karena tadi panasnya itu atau kalornya berpindah secara radiasi. Ini juga lampu. Lampu mengeluarkan energi apa? Cahaya, sehingga ruangannya menjadi terang. Kira-kira kalau dinyalakan selama 15 menit lampu kita pegang, bagaimana rasanya? Ya, panas. Simpulannya radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Ya, jadi tidak melalui benda padat, tidak melalui benda cair, juga tidak melalui benda gas. Yang ngerti? Sudah. Sampai di sini pembahasan tentang perpindahan. Nah, selanjutnya tadi kan kita ada teks tentang perpindahan panas dan kalor. Nah, dari teks itu coba kalian ambil hal-hal pentingnya. Nah, Ibu tampilkan teksnya ya. Nah, coba kalian cari di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Silakan dicatat, Ibu beri waktu 10 menit ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini untuk yang paragraf ketiga ya, bisa dilihat, bisa dikerjakan, lanjut. Tadi kan paragraf 1 dan 2, yang sekarang di paragraf yang ketiga. Setelah kalian menyimak bacaan narasi tersebut,
Ibu minta coba dia Utami untuk menyampaikan hal penting apa yang didapat dari paragraf 1. Hal penting yang saya dapat dari paragraf 1, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran di dalamnya menjadi matang. Ya, terima kasih dia. Apakah ada punya pendapat lain? Apa sama seperti dia? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, selanjutnya di paragraf kedua, Ibu minta coba Ari Wadayanti untuk menyampaikan hal penting apa yang didapat dari paragraf kedua. Hal penting yang saya dapat dari paragraf kedua yaitu letak matahari dengan planet kita sangat jauh. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Ya, terima kasih. Apakah ada punya pendapat lain? Atau sama? Sama, Bu. Nah, Ibu minta sekarang di paragraf ketiga, coba Mailin Sukmadewi untuk menyampaikannya. Baik, Bu. Hal penting yang saya dapat dari paragraf ketiga yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Ya, benar. Apakah ada yang punya pendapat lain lagi? Bu, Ya, silakan Surya. menurut saya hal penting yang terdapat dalam paragraf 3 yaitu panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, apakah yang lain sama seperti Surya dan Melin di paragraf ketiga? Sama, Bu. Ya, terima kasih sudah menjawabnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya pembelajaran selanjutnya yaitu tadi pada saat teks narasi perpindahan panas dan kalor ada beberapa kata yang ditulis miring dan digarisbawahi, yaitu kata api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Nah, sekarang coba anak-anak mencari apa arti dari kata-kata tersebut dan buatkan kalimat. Ibu beri waktu 10 menit ya, tolong. Nah, bisa dikerjakan mulai dari sekarang di buku tulis masing-masing. Apa sudah semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Untuk Mailin dan Surya gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu minta coba yang arti kata dari api, Ibu pilih. Coba Mailin. Baik, Bu. Api artinya
panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau menyala. Lalu contoh kalimatnya yaitu ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang tidak terlalu besar. Iya, benar. Nah, untuk kata selanjutnya Ibu pilih coba ya Diah Utami. Arti dari panas yaitu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalimatnya, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Ya, benar. Terima kasih Dia. Nah, untuk arti kata berpindah, Ibu pilih Ari Wedayanti coba. Berpindah, arti kata berpindah yaitu beralih atau bertukar tempat. Nah, contoh kalimatnya, panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada di dalam panci tersebut. Ya, terima kasih Ari Wedayanti. Nah, untuk selanjutnya, suhu. Ya, Ibu pilih coba Surya Adiwinata. Ya, Bu. Coba arti dari kata suhu dan kalimatnya dibuatkan. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contoh kalimatnya itu air yang dipanaskan suhunya akan naik. Ya, terima kasih Surya. Nah, untuk kata logam, Ibu pilih Diah Utami. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas. Contoh dari kalimatnya, gamelan merupakan alat kesenian yang terbuat dari bahan logam. Ya, terima kasih Dia. Untuk kata mendidih, Ibu pilih Wedayanti coba. Arti kata mendidih yaitu menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Contoh kalimatnya, air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Ya, terima kasih Wedayanti. Nah, untuk kata terakhir, pancaran. Silakan Mailin. Pancaran artinya perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh kalimatnya yaitu panas dapat berpindah dengan cara radiasi atau pancaran. Ya, terima kasih Mailin. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti beberapa arti kata ini ya. Dan sudah bisa juga membuatkan kalimat. Nah, yang selanjutnya. Nah, berdasarkan teks narasi perpindahan panas dan kalor, Ibu minta coba kalian untuk membuat mind map seperti yang ada di sini. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit saja, karena kan tidak terlalu susah. Nah, Ibu kembalikan ke teks narasinya ya, biar kalian lebih mudah. Nah. Di mana perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. Nah, di sini ada di paragraf 1 dan 2. Nah, selanjutnya yang perpindahan panas dan kalor terjadi dalam 3 cara, yaitu, nah ada di paragraf ketiga, silahkan dibaca anak-anak.
bisa di sini menemukan jawabannya. Nah. Sudah selesai? Sudah? Jika sudah, Ibu akan kembali ke Dan panas. yang tadi. Nah, sudah selesai kan semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu tunjuk coba Ari Wedayanti. Nah, di kolom yang pertama ini bisa dijawab. Ari Wedayanti menjawab apa? Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa Air dimasak akan mendidih. ya, benar. Nah, untuk yang selanjutnya silakan coba Surya, perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa apa ya, Surya? Mikrofonnya tolong dinyalakan. Panas matahari sampai ke bumi, Bu. Iya, benar. Jadi perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa yang pertama, air yang dimasak akan mendidih dan panas matahari yang sampai ke bumi. Lalu perpindahan panas atau kalor terjadi dengan 3 cara. Yaitu coba Diah Utami. Perpindahan panas atau kalor terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, iya benar. Jawaban kalian sudah benar semuanya ya. Selanjutnya. Nah, perhatikan video berikut ya untuk agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, sudah diperhatikan kan videonya? Selanjutnya. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas, silakan dicatat.
Untuk tugas ini, nanti kalian mencari hal-hal penting dari bacaannya. Kan tadi Ibu tayangin video. Nanti kalian bisa lihat di buku tema 6 di halaman 73 ya. Di sana lengkap kok ada. Nah, sudah selesai mencatat tugasnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya. Sudah. Nah, kalian sudah kan menyiapkan alat-alat yang Ibu minta sebelumnya, yaitu sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Nah, silakan diperlihatkan bahan-bahannya. Sudah silakan diperlihatkan. Iya. Nah, yang pertama-tama coba kalian masukkan, silakan sudah dimasukkan air hangatnya ke dalam gelas, lalu masukkan sendok besinya ke dalam gelas yang berisi air hangat tersebut. Ya, masukkan. Nah, setelah kalian masukkan, coba kalian pegang ujung sendoknya selama beberapa menit. Nah, kalian pegang. Ya. Apa yang kalian rasakan pada saat baru memegangnya? Panas, Bu. Ya, yang lainnya juga merasakan panas? Panas, Bu. Panas. Nah, Sangat, Bu. ya. Nah, dari percobaan tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut, yaitu, nah, silakan bisa dikerjakan anak-anak. Nah, bahan-bahan percobaan dan alat juga bisa disingkirkan terlebih dahulu. Panas, Surya, diminum airnya. Panas. Ya, jadi kamu diminum ditiup-tiup terlebih dahulu. Ya, silakan dijawab ini anak-anak soalnya. Nah, apa sudah selesai anak-anak? Sudah? Surya sudah selesai? Nah, sekarang Ibu tunjuk coba yang nomor 1 menjawab Ari Wadayanti. Apa yang kamu rasakan setelah sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawabannya, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Iya, benar. Yang lain seperti itu juga jawabannya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, silakan Dia Utami. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Iya, apakah yang lain juga seperti itu jawabannya? Ya, Bu Guru. Nah, ya, jawabannya benar. Nah, selanjutnya soal yang nomor 3, coba Mailin Sukmadewi. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian?
Konduksi karena panas perpindahan tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Ya, benar. Apakah yang lain juga seperti itu jawabannya? Ya, Bu Guru. Nah, iya. Nah, untuk soal nomor 4, Ibu minta ya silakan Surya untuk menjawabnya. Baik, kesimpulan dari peristiwa tersebut yaitu peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu yang lebih rendah. Iya, benar sekali. Yang lain juga sudah kan seperti itu? Sudah, Bu Guru. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita belajar tentang apa aja ya anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Perpindahan kalor. Iya. Nah, perpindahan kalor itu dibagi menjadi ada berapa jenis ya? 3. Ya, apa saja 3 jenis tersebut? Konduksi, konveksi, Radiasi. Iya, dan kita juga tadi melakukan percobaan ya. Percobaan mengenai perpindahan panas dengan menggunakan air hangat dan juga sendok, di mana sendok tersebut lama-kelamaan akan terasa hangat apabila direndam di dalam air hangat tersebut. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak. Nah, tidak. ya, untuk tugas yang tadi Ibu berikan, nanti dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat besok siang ya. Bisa dikirim melalui WhatsApp grupnya. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang. Atau nanti bisa juga kalau ingin tanyakan lagi bisa di WhatsApp grup ya. Nah, pembelajaran hari ini kan sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Ibu pilih, ya coba Surya Adiwinata untuk memimpin doa hari ini. Baik, marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, jaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, Nana bisa meninggalkan ruang Zoom hari ini ya, bisa ditinggalkan.